Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu dalam jalan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk mengambil hikmah dari kisah-kisah perjuangan yang luar biasa. Sebelum itu, mari kita tuliskan salawat di kolom komentar kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Hari ini, kita akan menyelami sebuah kisah heroik, penuh keberanian, dan tak terlupakan kisah tentang bagaimana pasukan terbaik Indonesia dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala berhasil melakukan operasi penyelamatan MV Sinar Kudus di perairan paling berbahaya di dunia. Ini bukan sekadar cerita tentang pertempuran, ini adalah kisah tentang pengorbanan, loyalitas, dan takdir. Pada suatu hari di tahun 2011, sebuah kapal kargo berbendera Indonesia, MV Sinar Kudus, dibajak oleh perompak Somalia di perairan yang terkenal berbahaya. Kapal itu membawa nikel senilai jutaan dolar dan memiliki 20 awak kapal yang ditawan oleh para perompak. Di tengah situasi genting itu, Indonesia tidak tinggal diam. Presiden saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono, memerintahkan operasi pembebasan pasukan elit TNI terdiri dari Denjaka, Kopaska, dan Kopassus ditugaskan untuk menyelamatkan kapal dan para sandera. Misi ini bukan sekadar penyelamatan, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia tidak bisa diremehkan dalam menghadapi ancaman di laut internasional. Komandan pasukan, seorang perwira berpengalaman, segera menyusun strategi. Ia tahu bahwa pertempuran di laut sangat berbeda dari pertempuran di darat. Jika di Selat Malaka mereka bertempur dalam ruangan sempit, di perairan Somalia medan pertempuran jauh lebih terbuka. Para perompak di sana bertindak lebih berdasarkan motivasi ekonomi, bukan ideologi, sehingga mereka lebih mudah menyerah jika terdesak. Namun, misi ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Mereka harus mempertimbangkan kondisi cuaca, logistik, dan waktu tempuh. Oleh karena itu, waktu operasi ditentukan dengan sangat presisi. 60 hari sejak keberangkatan dari Jakarta, semua perhitungan dilakukan dengan detail bahan bakar, amunisi, makanan, dan strategi masuk ke kapal yang dibajak. Sebelum operasi, ada satu hal yang unik saat itu. Tidak ada negara lain yang berani masuk ke wilayah perompak Somalia. Namun, Indonesia memutuskan untuk bertindak. Ketika pasukan tiba di dekat lokasi, mereka mengamati dengan cermat pergerakan para perompak. Setiap detail diperhitungkan agar operasi berjalan sukses tanpa korban jiwa. Malam itu, pasukan bergerak dalam kesunyian total. Rencana awal adalah menyerang langsung di malam hari. Namun, ada satu hal tak terduga. Ombak besar menghantam kapal. Akibatnya, tim kedua dari Kopassus tidak bisa turun ke kapal yang dibajak. Jika dipaksakan, kapal mereka bisa pecah dihantam gelombang. Komandan pun mengambil keputusan sulit menunda serangan dan mengatur ulang strategi. Pagi harinya, cuaca mulai tenang. Pasukan khusus pun mulai menyerbu kapal. Tim pertama dari Denjaka turun lebih dulu, disusul oleh tim dari Kopassus dan Kopaska sebagai cadangan. Para perompak terkejut dengan serangan mendadak ini. Mereka tidak menyangka bahwa pasukan Indonesia akan bergerak secepat itu. Dalam waktu hanya 10 menit, pertempuran selesai. Para perompak yang tersisa melompat ke laut untuk menyelamatkan diri, sementara yang lain ditangkap atau dinetralkan. Senjata mereka, termasuk RPG peluncur granat, jatuh ke laut sebelum sempat digunakan. Saat kapal berhasil direbut kembali, awak MV Sinar Kudus yang telah disandera selama berminggu-minggu akhirnya bisa bernapas lega. Wajah mereka penuh kebahagiaan dan rasa syukur. Ada seorang awak kapal dari Sukabumi yang langsung berbicara dalam logat khas Sunda. "Gara-gara lu, gua emosi." Sebuah ungkapan spontan yang mencairkan ketegangan setelah operasi yang menegangkan. Setelah operasi sukses, kapal kembali ke Indonesia dengan selamat. Saat tiba di tanah air, pasukan yang terlibat dalam operasi ini mendapat sambutan luar biasa. Presiden SBY secara langsung menyematkan penghargaan dan kenaikan pangkat bagi para prajurit yang telah berjasa. Ada satu kisah unik di balik kenaikan pangkat ini. Sang komandan yang memimpin operasi awalnya belum dinaikkan pangkatnya saat berangkat. Namun setelah operasi sukses, ia langsung dinaikkan menjadi bintang 1 di daerah operasi. Ketika ia kembali ke Jakarta, terjadi kejadian lucu karena penyematan resminya tertunda. Ia sempat harus memakai pangkat kolonel lagi selama beberapa jam sebelum akhirnya kembali disematkan bintang 1 oleh Panglima TNI di depan Presiden. "Saya naik bintang 1 2 kali," ujarnya sambil tertawa mengenang momen tersebut. Kisah ini tidak hanya menjadi sejarah emas bagi TNI, tetapi juga menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu melindungi warganya
dimanapun mereka berada. Setelah kejadian ini, jumlah pembajakan di perairan Somalia mulai menurun. Negara-negara lain pun meniru strategi Indonesia dalam menghadapi perompak. Namun, di balik kisah heroik ini, ada sisi lain yang jarang diketahui banyak orang, kehidupan seorang prajurit dan keluarganya. Bagi seorang tentara, perpisahan dengan keluarga adalah hal biasa. Saat operasi ini berlangsung, sang komandan bahkan tidak sempat berpamitan dengan istrinya. Ketika istrinya akhirnya mengetahui kabarnya sebulan kemudian, reaksi yang diterima bukanlah kemarahan, tetapi justru pemahaman yang dalam. "Istri saya sudah terbiasa," katanya. "Kami menikah tanggal 26 Juli, resepsi 27 Juli, dan saya langsung on board tanggal ke-28 7 bulan, kemudian baru pulang." Bahkan, kedua anaknya lahir saat ia sedang bertugas di luar negeri. Ia hampir tidak pernah mengurus sekolah mereka, kecuali ketika anaknya harus sekolah di Belanda. "Itu pun karena istri saya tidak bisa mengurus administrasinya," katanya sambil tertawa. Baginya, doktrin tentara sangat sederhana. Kalau tidak ada berita, berarti berita bagus. Jika ada kabar dari medan operasi, biasanya itu berarti ada kejadian buruk. Maka, ketika keluarganya tidak mendengar apa-apa darinya, mereka tahu bahwa ia baik-baik saja. Kisah pembebasan MV Sinar Kudus adalah salah satu operasi militer paling sukses dalam sejarah Indonesia. Tidak hanya membuktikan kehebatan pasukan elit TNI, tetapi juga menjadi inspirasi bagi banyak negara lain dalam menghadapi ancaman perompak di laut. Lebih dari itu, kisah ini adalah cerminan dedikasi seorang prajurit terhadap negaranya. Mereka yang rela meninggalkan keluarga, menghadapi bahaya tanpa jaminan kembali dengan selamat demi satu tujuan mulia, melindungi dan membela tanah air. Dan bagi mereka, tidak ada kebanggaan yang lebih besar daripada melihat bendera merah putih tetap berkibar dengan gagah di seluruh penjuru dunia.